Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Nurhaliza dengan NPM 21310600141. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi diampu oleh Bapak Rahmat Purnama, MSI. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah pelaksana seluruh kebijakan organisasi, sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen di perusahaan, karena walau dengan majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi suatu keberhasilan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara fisik maupun secara mental. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, sebaiknya kita bahas dulu apa itu pengertian dari pengembangan organisasi. Masuk ke pengertian pengembangan, ada beberapa pendapat ahli, yakni salah satunya pendapat dari Malayu SP Hasibun yang menyatakan bahwa pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya, pengertian dari apa itu organisasi. Jadi, organisasi juga memiliki pengertian yang didefinisikan oleh para ahli, namun karena pengertian-pengertian tersebut mengacu ke arah yang sama, saya menarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau tempat bagi sekelompok orang dalam melakukan kerjasama dan mau terikat dengan peraturan yang telah disepakati, terpimpin dan terkendali dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Contoh dari organisasi itu sendiri seperti UIN Raden Intan Lampung. Jadi tempatnya sudah ada, kemudian diisi oleh orang-orang yang mau bekerja sama, mau terikat mengenai apapun yang berkaitan dengan UINRIL, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, baik dari rektor sampai ke satpam pun semuanya harus saling menyatu. Organisasi mempunyai beberapa ciri seperti yang dikatakan oleh Verlan dalam Handayadiningrat. Antara lain, yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, kemudian adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan atau independent part yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya, kemudian adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Dan juga adanya suatu tujuan. Bagaimana jika suatu organisasi tidak memiliki tujuan? Nah, seperti itu pengertian pengembangan dan juga pengertian dari organisasi. Selanjutnya, apa itu pengembangan organisasi? Jadi ada beberapa pendapat para ahli yang pada intinya pengembangan organisasi adalah bidang pengembangan sumber daya manusia yang mana fokusnya dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan melalui peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan juga terampil. Selain itu juga, pengembangan organisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat memerlukan hasil kerja dan waktu yang tidak cepat, karena mengingat banyak sekali proses dan tahapan serta evaluasi dalam menjalankan organisasi tersebut. Toha berpendapat bahwa tujuan dari pengembangan organisasi yang pertama itu untuk memberikan dukungan dan kepercayaan di antara anggota. Semua anggota selalu memberikan dukungan terhadap anggotanya dalam menjalankan tugasnya, serta saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua, untuk memberikan kesadaran bersama terkait adanya permasalahan dalam organisasi. Kemudian untuk memberikan kewenangan tugas kepada para anggota, memberikan keterbukaan dalam berkomunikasi, untuk memberikan semangat dan kepuasan kerja, untuk pemecahan masalah yang sinergitik, untuk memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada dirinya sendiri dan kepada kelompoknya, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.